Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Artinya apa? Mati siji mati kabeh kelihatannya Pak. Kalau sampai jadikan ya jadi benar Pak. Pecah itu medan kerusuhan Pak gitu. Tapi kelihatannya mereka juga nggak berani ya mungkin. Nah ini sudah ini ya. Bayangkan Pak, kota Medan itu kan ya lumayan banyak juga yang merayakan Natal gitu. Ya kalau sampai itu nanti ini ya biarkan makin semena-mena Pak, bukannya makin ya pengertian, makin semena-mena dan makin sewenang-wenang. Jadi dia berani Pak. Itu yang kemarin mendemo yang mereka yang berdemo Safe Babi yang sampai 700.000 massa itu Pak di Sumatera Utara. Kita bisa undang tuh ya untuk ini ya, untuk apa namanya, memberikan kasih penghargaan ya, piagam keberanian melawan penindasan terhadap minoritas. Iya, melawan penindasan terhadap minoritas Pak Paul. Itu pantas untuk dihargai. Gitu. Jadi, wah ini kaleidoskop 2022 ya Pak ya. Ya, yang kurang kasih tahu ya. Yang kurang apa coba? Muhammad KC vonis 10 tahun jadi 6 tahun. Pendeta Pariaji wafat, Saifuddin Ibrahim DPO, Rudi Simamora anak Batak tengah polisi, Gratia Pelo di tengah polisi, larangan Natal di Cilemut, Bogor dan Majah Banten, sama yang di Sumatera Utara tadi itu ya. Iya. Itu oleh kalau nggak salah siapa ya, camatnya atau apanya itu kalau nggak salah, aparat pemerintah Pak. Memang relatif dibandingkan kaleidoskop 2021, 2022 ini memang lebih sepi ya. Lebih sepi, memang lebih parah 2021, tetapi masih ada Pak, masih belum ini. Masih belum, karena belum tercapai kondisi bandel, idealnya. ya kan? Masih ada yang bandel. Masih, karena apa? Ya karena memang jadi pembiaran selama ini. Jadi mereka masih tetap menganggap bahwa mereka punya hak untuk berbuat sewenang-wenang terhadap minoritas gitu ya. Tetapi yang sekarang kan situasinya sudah berubah Pak. Abad informasi ini kan membuat semua itu begitu gampangnya viral Pak kemana-mana gitu. Termasuk yang di Sulawesi Barat itu juga ada juga kasus yang ibu-ibu yang melarang ibadah dan itu di daerah yang tapi terus udah di ini kan, yang Sulawesi Barat yang itu kan akhirnya di ini kan minta maaf ya. Ya minta maaf. Pak kalau misalkan itu terjadi pada minoritas tetap diproses itu Pak. Tapi seharusnya tetap harusnya diproses itu, nggak boleh berhenti. Ya mestinya sih Pak kalau untuk menimbulkan efek jerah secara hukum. Tetapi ya kalau kita lihat ya orang Kristen itu orang baik. Kita nggak suka memenjarakan orang kan, bahkan prinsipnya kan seperti itu. Nah, standby terus terlalu ya. Ya, para Jauti. Pak Paul. Ya, selamat Natal buat Pak Paul dan semua keluarga. Ya, semua teman-teman di Zoom maupun di YouTube ya, yang rajin mengikuti acara Nabi ke-26 gitu. Ini Pak Paul, saya sih sebelum Natal kemarin sempat punya pengharapan bahwa kali ini orang Kristen bisa merayakan Natal dengan tenang tanpa ada sedikit pun gangguan gitu ya. Harapan saya sih seperti itu. Tetapi ada istiwa yang di Lebak sebelum Natal, itu yang bupatinya itu kan, yang mengatakan bahwa kalau mau ibadah datang ke Rangkas Bitung, itu pun tanggal 27. Jadi kalau misalkan orang mau datang ke Rangkas Bitung, ya ibadah Natal sudah selesai Pak, nggak akan ada yang mau datang gitu. Kecuali mungkin birokrasi yang mungkin rayakan pestanya saja gitu. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, yaitu yang di Bogor kemarin, yang di Cilebut kemarin, Bu Ibu itu. Jadi memang sekarang modusnya begini Pak, bahwa kalau misalkan nggak ada izin dari pemerintah, ibadah tidak sah. Memang manusia Pak yang menyatakan suatu ibadah agamaan itu sah atau tidaknya, pemerintah kan gitu kan, aneh gitu menurut saya gitu. Terus kemudian ibadah hanya boleh di tempat ibadah atau di gereja. Memang kita nggak bisa berdoa di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing. Jadi framing yang sengaja dibuat pada kelompok minoritas maupun umat Kristiani pada Natal kemarin, itu kesannya dipaksakan Pak, dipaksakan untuk menghambat orang supaya tidak bisa beribadah. Dan ini merupakan pelanggaran HAM sebetulnya gitu. Nah,
Terus kemudian dikatakan, kalau begitu ya ajukan apa namanya pembuatan rumah ibadah. Begitu nanti orang mengajukan akan mentok dengan SKB 3 Menteri. Jadi ini sebenarnya nggak memberikan solusi Pak bagi orang Kristen dan bagi kaum minoritas gitu. Jadi artinya saya nggak berpikir bahwa hari Natal ini kita masih mengalami yang seperti itu. Tapi ternyata hak untuk beribadah begitu mahalnya di negeri kita ini Pak, di Wakanda ini gitu ya. Sangat mahal ternyata gitu bagi kaum minoritas. Ternyata pemerintah tidak hadir untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah, terutama bagi kaum minoritas dan orang Kristen, bukti pada waktu Natal kemarin gitu. Nah, jadi untuk kedepannya ya kita memang tidak bisa berbuat banyak. Ya, siaplah dengan handphone masing-masing untuk memviralkan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang radikal, intoleran, dan anti dan tidak suka dengan pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu pasal 29 itu, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi jangan takut dengan framing-framing, ya harus dilawan. Lalu framingnya begitu. Aparat keamanannya juga selalu nanti akan mengatakan bahwa ini supaya tidak timbul kerusuhan, maka tidak boleh beribadah. Akan seperti itu Pak Paul gitu. Jadi memang agak sulit lah memang situasinya gitu. Sampai kapan bisa berubah? Ya, itu memang bukan mimpi, tetapi ya ada satu hal yang kita bumi dari ibu-ibu yang di Bogor kemarin, mereka sudah punya sedikit roh keberanian Pak Paul. Artinya ya bukan keberanian untuk melawan secara fisik, tapi melawan dengan handphonenya masing-masing, viralkan. Hanya itu yang bisa kita buat. Kita nggak bisa berbuat yang lain-lain Pak. Viralkan sampai ke dunia internasional, sampai kemanapun. Saya kira itu Pak Paul. Silakan yang lain kalau mau melanjutkan. Ya, tambahan Pak Paul yang di Medan juga itu Pak Boasa Simanjuntak itu, dia waktu itu inisiatornya demo 3 tahun yang lalu yang safe body itu Pak. Jadi ketika budaya kasusnya Batak, apa yang di Medan itu ya? Di tamatnya itu di Medan mana ya? Lupa saya, Medan Timur atau Medan Barat ya. Mengatakan bahwa ibadah di salah satu tempat umum memang Pak, tapi ya karena memang nggak ada rumah ibadahnya, karena nggak bisa didirikan gitu, terus dilarang dengan berbagai macam surat tembusan gitu. Jadi ditujukan untuk membuat masyarakat bergerak menghambat. Ya udah, artinya apa? Mati siji mati kabeh kelihatannya Pak. Kalau sampai dijadikan ya jadi benar Pak, pecah itu medan kerusuhan Pak gitu. Tapi kelihatannya mereka juga nggak berani ya, mungkin. Nah ini sudah ini ya. Bayangkan Pak, kota Medan itu kan ya lumayan banyak juga yang merayakan Natal gitu. Ya kalau sampai itu nanti ini ya biarkan makin semena-mena Pak, bukannya makin ya pengertian, makin semena-mena dan makin sewenang-wenang. Jadi dia berani Pak. Itu yang kemarin mendemo, yang mereka yang berdemo safe body yang sampai 700.000 massa itu Pak di Sumatera Utara. Kita bisa undang tuh ya untuk ini ya, untuk apa namanya, memberikan kasih penghargaan ya, piagam keberanian melawan penindasan terhadap minoritas. Iya, melawan penindasan terhadap minoritas Pak Paul. Itu pantas untuk dihargai. Gitu. Jadi, wah, ini kaleidoskop 2022 ya Pak ya. Ya, yang kurang kasih tahu ya. Yang kurang apa coba? Muhammad KC vonis 10 tahun menjadi 6 tahun. Pendeta Pariaci wafat, Saifuddin Ibrahim DPO, Rudi Simamora anak Batak tengah polisi, Gratia Pelo di tengah polisi, larangan Natal di Cilemut, Bogor dan Maja Banten, sama yang di Sumatera Utara tadi itu ya. Iya. Itu oleh kalau nggak salah siapa ya, camatnya atau apanya itu kalau nggak salah, aparat pemerintah Pak. Memang relatif dibandingkan kaleidoskop 2021, 2022 ini memang lebih sepi ya. Lebih sepi, memang lebih parah 2021, tetapi masih ada Pak, masih belum ini. Masih belum, karena belum tercapai kondisi bandel, idealnya. ya kan? Masih ada yang bandel. Masih. Karena apa? Ya karena memang jadi pembiaran selama ini. Jadi mereka masih tetap menganggap bahwa mereka punya hak untuk berbuat sewenang-wenang terhadap minoritas gitu ya. Tetapi yang sekarang kan situasinya sudah berubah Pak. Abad informasi ini kan membuat semua itu begitu gampangnya viral Pak kemana-mana gitu. Termasuk yang di Sulawesi Barat itu juga ada juga kasus yang ibu-ibu yang melarang ibadah. Dan itu di daerah yang
Tapi terus udah di ini kan, yang Sulawesi Barat yang itu kan akhirnya di ini kan minta maaf ya. Ya minta maaf. Pak, kalau misalkan itu terjadi pada minoritas, tetap diproses itu Pak. Tapi seharusnya tetap harusnya diproses itu, nggak boleh berhenti. Ya mestinya sih Pak kalau untuk menimbulkan efek jeras secara hukum. Tetapi ya kalau kita lihat ya orang Kristen itu orang baik. Kita nggak suka memenjarakan orang kan, bahkan prinsipnya kan seperti itu. Nah, tetapi justru karena kasih itulah orang jadi berbuat sewenang-wenang Pak, semena-mena seperti yang. Nah itu kasih yang salah para Jauti, justru itu banyak gereja mempunyai kasih yang salah. Sebab ketika kita memenjarakan orang, bukan karena kita nggak kasih, tetapi ini kaitannya adalah dengan konstitusi Pancasila. Ya Pak Paul. Itulah gunanya Galarua. Jadi kita bukannya tidak kasih, tetapi ini masalah konstitusi yang harus ditegakkan. Sebab kalau semuanya kita biarkan, yaitu tadi, akhirnya konstitusinya diinjak-injak. Hukum itu agar supaya konstitusi jangan injak-injak. Berbeda dengan ketika kita melakukan ajaran kasih. Ya, ajaran kasih adalah ajaran kasih. Kita mengampuni orang Kristen. Makanya di dalam nggak kita kasih makan tai. Nah, itulah kasih, ya kan? Tetapi kita pokoknya konstitusinya harus tegakkan, karena ini adalah milik bersama, milik Pancasila ini milik bersama. Mau yang Kristen, mau yang ada kasihnya, mau yang nggak ada kasihnya, pokoknya Pancasila ini harus ditegakkan, konstitusi itu. Itulah Galarua, peranan Galarua dari sana. Ya, yang ironisnya kan begini Pak Paul, hukumnya itu hanya tajam kepada yang kelompok tertentu, terutama minoritas, kepada mayoritas yang ini hukumnya nggak tajam gitu ya. Kita lihatlah kaleidoskop yang Pak Paul tampilkan ini kan. Sebenarnya kalau kita lihat di media sosial begitu banyak penistaan dan penghinaan terhadap kekristenan, tapi kan tidak pernah diproses Pak. Bukan nggak pernah dilaporkan, tapi nggak pernah diproses gitu. Nah mau bilang apa kalau kita seperti itu ya. Tetapi memang artinya ya nggak boleh putus asa dalam soal ini. Bagaimana kita membuktikan equality before the law itu Pak Paul gitu. Ya, dan memang kasusnya Kainama segala macam yang masih sering mengajarkan hal yang salah tentang Kristen ini, memang harusnya Kaimana ini juga ditangkap polisi. Harusnya Pak. Tapi ya buktinya justru yang lawannya dia kan si Gracia Pelo ini, itu yang malah ditangkap akhirnya. Justru kalau udah gini mau gimana? Kalau udah gini masa mau bilang Nabi ke-26, munculnya Nabi ke-26 nggak berguna begitu? Salah, Nabi ke-26. Gracia Pelo yang ya itu kan dia ketangkep juga kan, dia kemakan omongannya sendiri juga kan? Ya, akhirnya kan dia kan apa namanya? Dulu kan waktu Pak Paul berapa ya Pak Paul viral ya? Tahun 2021 awal April. 2021. Ini udah 2 tahun loh. Kelihatannya baru kemarin ya. Rasanya baru kemarin ya. Iya, rasanya baru kemarin. Padahal udah lama loh itu. Iya. Dan pada waktu itu banyak orang-orang, itu yang kemarin saya ingat doa apa kebaktian tadi pagi, embun pagi yang saya tonton kembali ya, bahwa justru apa namanya ular tembaga yang paling mengerikan itu yang dari dalam Pak Paul gitu. Iya. Saya baru dengarkan tadi sore, kebetulan saya sempat punya waktu untuk ngikutin itu ya, embun pagi. Nah jadi waktu Pak Paul viral itu, justru mungkin kalau di kalangan seberang itu ya biasa saja, tetapi yang paling mengerikan Pak Paul pada waktu itu, ada beberapa apologet, pendeta, hamba Tuhan yang ikut-ikutan memberikan tips untuk menangkap Pak Paul gitu. Atau Alvin Lim. Iya. Iya, tapi kalau Alvin Lim ini mungkin kaitannya dengan Habib Rizik. Itu udah A1. Alvin itu gara-garanya dia foto bareng sama Habib Rizik itu udah salah. Tapi memang Alvin Lim kan berjuang buat rakyat kecil ya, jadi sahabat kita sekarang. Cuman itu tadi kesalahan Alvin Lim adalah foto bareng, ya kayak dijebak begitu ya akhirnya ya. Iya. Tapi ya memang dia sebetulnya lawannya sih sebenarnya kan ya mafia hukum sebetulnya Pak. Tetapi pemicunya itu adalah ini foto politik itu
yang membuat dia itu lebih mudah untuk dibidik gitu Pak. Nah, jadi ini seperti yang Pak Paul bilang, yang diincar itu adalah orang-orang yang berdampak Pak Paul gitu terhadap suasana sosial di masyarakat, itu pasti akan dibidik, terutama kalau Alvin Lim ini kan memberikan kesadaran hukum. Ya anggaplah kita hari ini bincang-bincang soal kaleidoskop 2022 ya Pak ya. Ya beginilah situasinya. Memang ada kemajuan Pak Paul, tetapi belum sesuai dengan apa yang kondisi ideal yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, terutama kaum minoritas gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul. Ngeri ya, makanya disinilah peranan Nabi ke-26 ya saudara ya. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Grati Apello, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kalian semua ya, si Rudi Simamora ya, itu yang bisa dilakukan oleh saya. Nah, makanya ya saudara, saya menyayangkan ya kalau Anda masih tadi ya, saya selalu menasihatkan ya. Bentar, ini biar kelihatan. Sebentar ya. Saya selalu menasihatkan ya, kalau Anda mau belajar Alkitab yang benar, belajarlah sama sarjana-sarjana teologi yang jelas, ya, saya, ya, sama Bambang Nursena, sama Muri Wali, ya, itu jelas, saudara. Anda akan belajar teologi Alkitab yang jelas. Lepas saya berbeda dengan Muri Wali dalam beberapa hal, ya, tetapi dia orang jelas. Ya, dengan Bambang Nursena saya tidak selalu sama, tapi jelas. Ya, Anda belajar Alkitab sama kain nama, tambah tolol, tambah blow on. Ya, ditanyain Yudas Makabe itu penghancuran bait suci Yerusalem berkaitan dengan Yudas Makabe, nggak ada urusannya. Nah itulah makanya tolol ya. Belum tentu juga si kain nama ini sarjana teologi S1, apalagi S2 di Leiden segala macam. Dia kan ngomongnya sok-sokan Inggris, coba diajak ngomong bahasa Inggris beneran, lepotan dia. Ya, S3-nya di Haifa lah. Saya sekolah di Haifa nggak ada nama kain nama, saudara ya. Saya sekolah di Haifa nggak ada nama kain nama. Ya, makanya saya mau ngecek yang di Leiden, bener nggak ada, nggak mungkin ada. Stephen Indra di Leiden udah nggak ada. Mau sekolah di mana? Leiden itu kota kecil, saudara ya. Nggak ada nama Stephen Indra Wibowo sama Agustinus Kainama, nggak ada. Ya, Leiden itu kota kecil sekali ya. Nah, nanti kalau saya ke Leiden lagi tak foto ya, karena kemarin itu kita buru-buru. Leiden itu kota kecil, saudara. sama Tegal aja gede Tegal kali. Leiden sama kota Tegal itu gede Tegal, saudara ya. Kota kecil Leiden itu. Nah, memang ada kampus ya, ada kampus. Nah, kampus itulah sekolahnya. Mau sekolah di mana lagi? Di sini tuh sekolah itu nggak liar kayak di Indonesia, saudara. Di sini tuh terstruktur. Ya, kalau dia punyanya gereja mana? Seminari gereja mana? Ya, di Leiden punya gereja mana? Ya, dan nggak ada seminari di Leiden, itu cuma Leiden University. Ya, kalau misalnya di sini di Zutphen ya, atau di Deventer atau di kota-kota kecil daerah Gelderland ya, di daerah Apeldoorn, tempat saya tinggal. Di mana lagi tuh? Hengelo ya, nah, Hengelo apa sekali itu tempat ya, itu kan wilayah saya kan, nah, daerahnya saya di situ. Itu kota kecil, saudara, lebih kecil lagi kotanya, ya. Tetapi ada gereja punya seminari. Contohnya gereja saya punya seminari, boleh, tapi jelas terdaftar. Ini gereja kami punya seminari, terdaftar ya sama pemerintah. Seperti kita punya seminari Hagios Internasional, ya kita terdaftar di pemerintah, saudara. Itu ya jelas. Jadi nggak sembarangan terus orang liar bikin apa. Bahkan kursus komputer aja, kursus bahasa aja, itu nggak kayak di Indonesia liar, saudara. Di sini kursus bahasa itu terregister, ya terregister. Anda mau di mana kursusnya, itu terregistrasi nanti.
Jadi kalau bilang mau sekolah di Leiden itu di mana? Punya seminari gereja mana? Nah, kan jelas, saudara. Tapi di Leiden itu nggak ada seminari masalahnya, ya. Di Leiden nggak ada seminari. Dan dia harus bisa minimum pakai bahasa Inggris kalau dia di internasional, saudara. Lah Stephen Indra Wibowo bahasa Inggrisnya belepotan, Ainama bahasa Inggrisnya aja belepotan, saudara. Ya, sepotong-potong sok Inggris-Inggrisan. Nah, belajarlah yang jelas ya. Sama Irina Handono, lawang biarawati gagal, sange, ingin kawin 3 kali. Ya kan? Gak bisa, saudara ya. Jadi mau apa? Anda mau belajar Alkitab yang benar sama orang seperti itu. Tambah, ya memang begitu ya goblok ya. Nggak yang pintar. Ya makanya dia goblok karena dia ya kan? Itu menteri aja bisa cium tangannya si siapa itu yang penggandaan uang itu ya. Kalau punya saya jelas seminarinya saya jelas, saudara. Ya, seminari saya ada jelas di Zutphen. Karena saya terdaftarnya register gereja saya kan di Zutphen, di kota Zutphen ya, saudara ya. Kalau mau cari saya di Zutphen, Hagios Internasional. Itu gereja kami ya di sana ya. Saya tinggal di dekat situ, tinggal di dekat dekat kota Zutphen saya tinggalnya. Di kota lain di Apeldoorn ya. Nah, itu Anda bisa bisa daftar di sana, saudara. Jelas seminarinya. Alumni seminari Hagios, walaupun itu bukan termasuk HBO atau termasuk universitas, tetapi kita ada seminari, ya, nirgelar, tapi kita berhak ngasih gelar sendiri, gelar yang internal kita di antara gereja kami. Begitu, saudara. Ditanyai Yudas Makabe kok zamannya Yesus, zamannya sampai zamannya Titus, ngawur ya. Bar Kokhba malah jauh setelahnya, saudara. Yudas Makabe jauh sebelumnya. Yudas ya itu tadi ya. Yudas Makabe itu zamannya Yunani, belum zamannya Roma, saudara. Kacau sekali ya, orang-orang ini orang belajar sejarah, lalu sejarahnya Muhammad aja nggak jelas. Anda mau belajar apa dari Islam? Ya, nggak jelas, saudara. Kalau kami jelas, ya alamatnya di mana semua jelas kasih tahu semua. Ya kalau rumah saya jangan kasih alamatnya, ya kan. Cuma kalau mau tanya gereja Hagios di mana, ada di kota Zutphen, ya jelas. Seminarnya di mana, di Zutphen, ya ada jelas semua. Kami ada di dalam, karena memang harus ada dalam wilayah administrasi dari ini ya, dari administrasi kami kan semua di Apeldoorn soalnya kan. Nah, makanya kita semuanya ada di Apeldoorn. Jelas, saudara ya. Kita jelas, saudara. Saya enggak. Nah, apa sih sebenarnya? Nah, coba kita bahas satu-satu ya, saudara ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kemarin kita sudah membahas tentang usia Yesus 13 sampai 30 tahun kemana, ya. Ternyata nggak boleh tampil Yesus itu 13 sampai 30 tahun. Kalau tampil kita harus tunggu Mesias yang lain. Karena begitu tampil pengajarannya kan dipegang. Tapi kalau di bawah usia 13 tahun, waktu 12 tahun belum bar mitzvah, boleh, saudara. Justru boleh, ya. Jadi 13 sampai 30 tahun Yesus nggak boleh tampil justru. Kalau tampil, nah, berarti kita harus tunggu Yesus yang lain. Lalu pertanyaannya ya kenapa? Dia kan Tuhan, boleh suka-suka. Nah, itulah kalau Tuhan suka, saya sama dia. Saya ya gubrak olala bebe. Ya kan? Kalau Tuhan kita nggak boleh, saudara. Tuhan kita, dia bikin aturan, dia harus patuh dengan aturan yang dia bikin sendiri. Dia yang bikin aturan, maka dia yang harus pertama kali memberi teladan untuk mematuhi aturan itu. Nggak kayak orang aturannya cuma bagi rakyat jelata, penguasanya nggak dikasih aturan. Kalian boleh kawin 4 kali,
3 kali. Kan bangsat ini kan. Loh, saya bilang bangsat, iya supaya Anda tahu Pak, betapa bangsatnya penguasa yang seperti itu. Hukum hanya bagi rakyat jelata. Penguasanya nggak berlaku. Kayak di Indonesia, kenapa di Indonesia hukum tidak berlaku bagi para penguasa? Ya kan? Coba yang kemarin anggota DPR yang gebukin orang, lagi di kafe mabuk gebukin orang. Belum tersangka udah 2 bulan. Karena hukum itu nggak berlaku bagi penguasa. Mengapa? Kuasanya bisa semena-mena, tidak kamu punya kuasa, kamu boleh bayar, saudara. Ya kan? Aturan itu boleh bayar, boleh dirubah dengan kekuasaan. Bisa berubah-berubah kok. Ya kan? Bikin aturan, kamu boleh kawin 4 kali, saya 23 kali. Iya kan? Ya kan? Saudara lihat Daud berzinah, tetap dihukum sama Tuhan. Kasih mati semua anak-anaknya, bunuh-bunuhan, saudara. Ya kan? Seluruh keluargamu kena pedang, dikutuk, saudara. Tetap dia harus dihukum, nggak bisa luput dari hukuman. Anak yang mati, ya, kan hukumannya lebih berat loh. Bukan cuma dirajam, selesai sudah. Dia harus menderita loh, dikejar-kejar anaknya sendiri, saudara. Apa yang lebih menderita daripada dikejar anak-anaknya sendiri, istrinya pun ditiduri oleh anaknya sendiri di depan mata khalayak ramai, saudara. Wah, itu orang bisa bunuh diri itu, saudara. Itulah bedanya Tuhan Kristen dengan Tuhan, saudara. Bisa rubah-rubah aturan seenak udelnya dia. Kalau Tuhan Kristen enggak, ikutin aturan. Bahkan ketika ia harus membatalkan hukum Taurat, yang bikin hukum harus mati. Siapa pembuat hukum itu? Yesus kan? Yesus kan Allah yang membuat hukum Taurat itu sendiri. Harus mati yang bikin hukum. Karena covenant, apakah covenant itu? Ya, covenant itu adalah sebuah perjanjian yang berlaku sampai salah satu itu mati, saudara. Ya, sama seperti pernikahan, itu covenant. Ya, pernikahan adalah sebuah covenant. Salah satu mati, maka sudah nggak berlaku covenantnya. Dia boleh menikah lagi dengan orang lain. Nah, covenant hukum Taurat juga covenant. Sampai salah satu mati. Manusia mati ya sudah nggak perlu lagi. Nah, Yesus membuat covenant, yang buat itu harus mati. Ya sudah, hukum Tauratnya bisa dibatalkan. Nggak main-main, kan apa? Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, lebih mudah kiamat daripada Taurat itu dibatalkan. Makanya yang bikin Tauratnya harus mati. Siapa? Yesus. Ya, Lukas 16 ayat 17. Itu artinya, saudara ya, Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat batal. Makanya ikut kelas evangelis ya. Bentar, saya lupa kasih. Anda ikut kelas evangelis ya, supaya Anda ngerti. Kita ada seminari online ya, sudah saya kasih tahu ya. Jelas, kita seminari jelas, saudara ya, bukan seminari gak jelas ya. Kita terdaftar sama pemerintah. Mana nih? Nah, kita seminari online ya. Kita ada seminari online, saudara ya. Saudara belajar yang benar. Ini setara dengan S1 3 tahun dan 4 tahun atau 4 tahun setengah, setara dengan master. Ya, bachelor evangelis dan master apologet. Kalau saudara selesai 4,5 tahun, saudara master apologet. Ya, ada dilatih jadi master. Nah, makanya saudara, itu penting sekali pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, sekali lagi itulah bedanya Tuhan Kristen dengan Tuhan Islamnya minta ampun, saudara, suka-suka hati dia. Ya, bisa rubah-rubah sehingga orang nggak jelas aturannya yang mana. Yang penting siapa yang berkuasa, ganti penguasa, ganti aturan. Kalau Tuhan Kristen nggak jelas, saudara, aturannya. Kita sudah punya aturan, bahkan Tuhan pun kudu ikut aturan yang ia buat sendiri. Ya, makanya di dalam pemerintahan Kristen aturannya jelas. Raja pun bisa dihukum, saudara. Bahkan di zaman abad ke-8 pun raja takut kalau bikin salah, kalau sampai berzina ketahuan, itu bisa dihukum, saudara. Ya, raja pun bisa dihukum, saudara, enggak juga main-main ya. Makanya terus dimanipulasi kan, agamanya dimanipulasi sama raja. Bukan Kristennya, bukan Alkitab yang salah, tapi dimanipulasi, dibeli, saudara. Imam-imamnya dibeli. Beda di Islam. Makanya Anda punya ribuan, puluhan ribu. Nggak jelas semua, masing-masing sendiri-sendiri, perang bunuh-bunuhan satu sama lain.
Ya. Nah, itu yang terjadi.